Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita ketemu lagi dalam acara kelas pendalaman Alkitab. Hari ini kita akan membahas antropologi, doktrin tentang manusia, seksi yang keempat, dan akan dibawakan oleh Pak James. Biarlah malam hari ini apa yang kita pelajari, kita paparkan boleh mengisi pikiran kita, mengubah pola pikir kita supaya kita semakin sempurna. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh berkumpul kembali lewat pertemuan virtual ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan pencerahan bagi kami, dan kami akan belajar kebenaran Tuhan. Berkati Pak James yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka acara pendalaman Alkitab malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak James. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk Pak David yang sudah mempersilahkan untuk saya menyampaikan antropologi sesi yang keempat mengenai siapa dan bagaimana manusia menurut Alkitab. Di dalam sesi keempat ini ada 4 bagian yang akan disampaikan. Pertama, kemampuan mempertimbangkan. Kedua, kedaulatan manusia. Ketiga, takdir dan tanggung jawab manusia. Dan yang keempat adalah hakikat kerja manusia. Bagian pertama, kemampuan mempertimbangkan. Manusia bukanlah makhluk atau entitas yang berkeadaan seperti robot, yang geraknya diatur oleh remote control. Dengan keberadaan ini, maka manusia adalah makhluk yang berkeadaan bebas. Itulah sebabnya manusia harus bertanggung jawab atas kehidupannya. Karena hal ini, maka manusia dapat menjadi sekutu Tuhan yang benar, jujur, natural, seimbang, dan harmoni. Keadaan Lucifer, oknum yang memberontak kepada Tuhan, adalah akibat dari pertimbangannya pula. Ternyata para malaikat adalah pribadi yang memiliki kehendak bebas juga. Itulah sebab malaikat-malaikat juga dapat mengambil keputusan yang salah. Malaikat juga memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Dalam Kejadian 3 ayat 6 tertulis, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Catatan di ayat ini menunjukkan bahwa manusia telah memilih kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu dan mengambil keputusan. Dengan demikian harus disadari betapa besar peran pertimbangan seseorang dalam menentukan nasib atau takdirnya. Adanya realitas kebangkitan menjadi masalah yang sangat besar, sebab manusia akan dihakimi dan setelah itu diperhadapkan kepada kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Ada di dalam Wahyu 20 ayat 13-15 dan Daniel 12 ayat 2. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam suratnya, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. 1 Korintus 15 ayat 32. Dalam Efesus 5 ayat 16 tertulis, pergunakanlah waktu yang ada. Di sini waktu ibarat kendaraan yang dimanfaatkan. Dimanfaatkan di sini lebih tepat digunakan kata diarahkan ke tujuan yang benar. Sebab waktu yang tetap berjalan tidak ada yang dapat menghentikannya. Oleh sebab itu,
waktu yang sisa ini hendaknya tidak digunakan untuk hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, tetapi harus digunakan secara bijaksana. 1 Petrus 4 ayat 2 sampai dengan 3. Tidak sedikit waktu yang digunakan untuk memuaskan hasrat daging dan berbagai kesenangan. Seolah hidup ini adalah kesempatan sekali-kalinya manusia memiliki kesadaran. Banyak orang lupa bahwa hidup sekarang ini barulah permulaan dari sebuah kesadaran abadi. Dalam 1 Korintus 15 ayat 32, bandingkan Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di balik kehidupan hari ini masih ada kehidupan yang panjang yang Allah sediakan, yaitu kehidupan di keabadian. Kemudian bagian kedua adalah kedaulatan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan yang lebih unggul dari segala ciptaan Allah yang lain. Manusia diberi kepercayaan untuk memiliki kedaulatan, tentu saja kedaulatan yang terbatas. Manusia dalam mempertimbangkan sesuatu, mengambil pilihan dan keputusan-keputusan tidak melanggar asas-asas kesucian dan keadilan Allah sendiri. Ini adalah kedaulatan yang tidak terbatas sesuai dengan moral Tuhan. Inilah sebenarnya maksud Tuhan menciptakan manusia, agar manusia bisa mencapai kesucian Tuhan sehingga bisa menjadi corpus delicti. Artinya fakta yang membuktikan bahwa Lucifer yang memberontak dalam melakukan suatu pelanggaran. Manusia masih memiliki kemampuan untuk berdaulat atas moralnya secara terbatas. Artinya, masih bisa berbuat baik menurut ukuran kebaikan manusia. Tentu kebaikan seperti itu dibandingkan dengan kesucian Tuhan masih seperti kain kotor. Belum kebaikan standar yang ideal seperti Allah kehendaki sesuai dengan rencana semulanya. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus hendak mengembalikan manusia kembali kepada rancangannya semula, yaitu menciptakan manusia dengan kedaulatan yang tidak terbatas atas moralnya, sehingga dapat kembali mencapai kesucian Tuhan. Firman Tuhan menyatakan agar orang percaya memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Dengan keberadaan memiliki kedaulatan tanpa batas sesuai dengan moral Tuhan disebut, maka seseorang pantas mendapat status sebagai anak-anak Allah di hadapannya. Berkenaan dengan hal ini, kita dapati bahwa keturunan Set yang masih hidup dalam pimpinan roh Allah dapat disebut anak-anak Allah. Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 4. Sedangkan keturunan Kain yang hidup sesuka hatinya sendiri atau hidup menurut dagingnya adalah anak manusia. Roma 8 ayat 9 sampai 14. Oleh karena keturunan Set yang disebut anak-anak Allah tidak hidup menurut tuntunan roh Allah, maka roh Allah undur dari mereka. Sejak saat itu tidak ada lagi sebutan anak Allah secara proporsional. Sampai pada zaman anugerah di mana Allah memberi keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus kembali dimungkinkan menjadi manusia, dimungkinkan manusia menjadi anak-anak Allah. Proses legalitas untuk diakui sebagai anak Allah atau huios merupakan proses yang menyita seluruh kehidupan ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan agar orang percaya sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Orang percaya harus bertumbuh menjadi manusia yang berdaulat, tetapi sekaligus menyerahkan kedaulatannya kepada Allah. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga, takdir dan tanggung jawab manusia. Kata takdir ini tidak asing bagi telinga kita, bahkan akrab di mulut banyak orang di sekitar kita. Untuk mengomentari suatu realita yang dialami seseorang, mereka biasa menggunakan kata takdir. Takdir dimengerti sebagai penentuan suatu peristiwa atau kejadian yang berlangsung dalam hidup manusia berdasarkan kedaulatan, kebebasan
kehendak dan kebijaksanaan. Tuhan yang mutlak atau absolut. Dalam bahasa Inggris, kata takdir bisa diterjemahkan sebagai predestination, yang artinya penentuan sebelumnya atau ditentukan lebih dahulu sebelum suatu peristiwa terjadi. Segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Tuhan untuk berlangsung. Hal ini adalah pandangan yang tidak tepat. Dalam memahami pengertian takdir, bila seseorang mengalami musibah, misalnya suatu kecelakaan, kematian orang yang dikasihinya, jatuh miskin, sakit yang tak tersembuhkan sampai kematian dan lain-lain, maka mereka menerimanya sebagai takdir. Di dalamnya Tuhan dianggap sebagai kausalitas prima, penyebab utama. Kasarnya, biang masalah dalam kasus lain disimpulkan bahwa jodoh ada di tangan Tuhan. Sehat, sakit, kaya, miskin, gemuk, kurus, surga, dan neraka atas seseorang hanya Tuhan yang menentukan. Pada prinsipnya, umat hanya menerima saja dengan pasrah, tanpa memberontak apa yang dialaminya, sebab Tuhan yang menentukan. Umat dikehendaki untuk diam saja, pasrah, diam, titik. Konsep ini tidak benar. Dalam sejarah pergumulan teologi gereja, hal mengenai kehendak bebas merupakan masalah yang penting. Masalah ini juga diperbincangkan hebat di dalam sejarah, filsafat, dan agama. Berpijak kepada eksplorasi Alkitab yang teliti, kita membangun pandangan etis teologis mengenai kehendak bebas manusia ini. Ada satu hal yang sulit diterima kalau kita menerima konsep takdir, sementara kita juga menyerukan pertobatan dan berbagai panggilan serta seruan lainnya kepada orang lain untuk hidup di jalan Tuhan. Apakah dalam hal ini kita mulai berpikir bahwa Tuhan perlu dibantu untuk menggenapi rencananya? Kontradiksi seperti ini harus dianalisa secara objektif dan jujur. Ketika Tuhan melarang manusia pertama untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tetapi tidak menyembunyikan pohon tersebut, merupakan sinyal yang jelas adanya kebebasan memilih. Di dalamnya Tuhan menghargai keputusan yang diambil oleh manusia tersebut, baik benar maupun salah, baik penurutan maupun pemberontakan. Dalam kedaulatannya yang tidak terbatas, Tuhan masih memberi peluang kepada manusia untuk bertindak berdasarkan pertimbangannya sendiri. Tindakan manusia inilah taburan yang satu kali harus dituainya. Dalam kekristenan, hal kebebasan manusia mempunyai tempat yang penting yang harus dipahami. Ajaran takdir adalah pengajaran mengesampingkan nilai manusia. Kebebasan sangat memberi nilai atas manusia. Dalam hal ini kita mengerti mengapa penghakiman dan upah merupakan realitas ilahi. Hukum tabur tuai merupakan realitas ilahi yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 9. Hukum tabur tuai berangkat dari dua hal. Pertama, Allah adalah Allah yang telah memberi kehendak bebas kepada manusia, dan ia sendiri konsekuen dengan kebebasan yang telah diberikan itu. Sebagai buktinya, Allah meletakkan pohon ujian di Taman Eden. Oleh sebab itu, nasib manusia berada di tangan manusia itu sendiri. Kedua, Allah adalah Allah yang adil, yang menuntut pertanggungjawab atas setiap tindakan seseorang. Kehadiran Allah tidak bertentangan dengan kasih-Nya. Oleh sebab itu, manusia adalah makhluk yang hidup di bawah bayang-bayang keadilan Allah. Penyaliban Tuhan Yesus adalah bukti penggenapan tuntutan keadilan Allah yang harus ditegakkan, dan hal itu memuaskan hati Allah Bapa. Dengan penjelasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk yang harus bertanggung jawab. Roma 14 ayat 12. Konsep takdir yang sering kita dengar dalam pergaulan bukanlah konsep Alkitab. Bahkan itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.
Oleh sebab itu Tuhan menganjurkan kita untuk menabur di dalam roh, maksudnya mengikuti kehendak Allah. Tentu hal ini menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi sebaliknya kalau menabur dalam daging tentu menghasilkan buah daging, maka ia tidak akan memperoleh bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jadi kalau ada seorang ibu yang menyesali perkawinannya dengan seseorang pria yang ternyata tidak setia, lalu ia berkata bahwa keadaan tersebut adalah nasibnya, sudah ditakdirkan dari Yang Maha Kuasa, ibu ini sesat. Bagaimana kalau suatu hari ada seorang siswa sekolah tidak naik kelas, lalu berkata ini adalah cobaan dari Tuhan, Tuhan sudah menakdirkannya. Sikap ini sungguh merupakan kebodohan. Kehidupan bukan nasib yang harus diterima begitu saja, melainkan merupakan tantangan yang menuntut keberanian dan tanggung jawab. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa setiap orang harus memberi pertanggung jawab kepada Allah. Di dalam Matius 12 ayat 36, Roma 14 ayat 12, Ibrani 4 ayat 13, 1 Petrus 4 ayat 5, dan Wahyu 20 ayat 12. Kemudian ini bagian yang terakhir, hakikat kerja manusia. Sebagaimana Allah adalah Allah yang bekerja, maka manusia juga adalah manusia yang bekerja. Kerja merupakan unsur hakikat manusia yang dijadikan menurut gambar Allah. The nature of man is a worker. Manusia bekerja mengembangkan diri berkalian dengan fasilitas alam semesta yang Tuhan telah ciptakan, di mana manusia harus mengeksplor semua yang ada. Inilah yang disebut sebagai mandat untuk berbudaya. Perintah kepada manusia di dalam Kejadian 2 ayat 15 untuk mengelola bumi merupakan bukti nyata bahwa manusia sudah berkarya atau berbudaya sejak di dalam Eden. Kalimat mengusahakan dan memelihara di Kejadian 2 ayat 15, to dress it and to keep it, mendandani dan memelihara atau menjaganya. Manusia menjadi manajer, pengelola atas bumi ini. Oleh sebab itu, barang siapa tidak mau bekerja, padahal ia mampu bekerja, sejatinya ia telah melanggar perintahnya dan berbuat dosa kepada Tuhan, serta menyangkali hakikatnya sendiri, menyangkali kemanusiaannya sendiri. Kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa kemalasan adalah suatu dosa. Oleh karenanya dalam Amsal Salomo dinasihatkan agar orang percaya belajar dari semut. Semut yang rajin dan giat bekerja rupanya dapat menjadi ilustrasi yang menunjukkan bahwa manusia harus rajin dan giat bekerja. Amsal 6 ayat 6, Amsal 30 ayat 25. Pendidikan bertanggung jawab membentuk manusia gemar dan mampu bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan ketekunan yang tinggi, maka seseorang semakin ahli atau cakap di bidangnya. Bangsa yang tekun bekerja dapat memiliki budaya tinggi dan cakap menguasai teknologi. Di Indonesia ini dapat diperhatikan suku-suku yang rajin bekerja, tekun mengumuli bidangnya, menjadi komunitas yang berkekuatan ekonomi lebih tinggi dari suku-suku yang tidak giat bekerja. Dalam hal ini, pemerintah dipanggil dan dituntut untuk mengupayakan bukan saja lapangan kerja, tetapi juga menghindarkan ditutupnya kesempatan kerja masyarakat. Membangun manusia seutuhnya di dalamnya harus termasuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat luas, agar setiap individu dalam masyarakat dapat mengembangkan diri. Kurangnya lapangan kerja yang menciptakan pengangguran bukan saja merusak produktivitas, tapi juga merusak karakter, irama hidup seseorang penganggur, membentuk kepribadian dan kebiasaan hidup yang berdampak kekal. Alkitab menginformasikan bahwa umat pilihan Tuhan di kerajaannya yang kekal nanti mengabdi kepada Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus menggambarkannya dengan memerintah bersama dengan Dia. Jadi, sangatlah keliru kalau kita memandang bahwa kerajaan surga adalah tempat di mana manusia berhenti bekerja.
Kerajaan surga adalah alam fisik yang dapat berinteraksi dengan indera tubuh kebangkitan. Pada akhirnya nanti realitas hidup adalah realitas fisik, bukan alam roh. Sebab semua manusia akan dibangkitkan dan Tuhan Yesus sendiri akan tampil dengan tubuh kebangkitannya. Dengan demikian nyatalah bahwa Tuhan merancang hakikat kerja dalam diri manusia bukan hanya digunakan di bumi kecil ini dan yang sementara, tetapi juga untuk dunia yang akan datang, yang luas, tak terbatas di kekekalan. Sesuai dengan kasih karunia, kerja manusia telah disucikan menjadi kerja yang kekal. Maksudnya bahwa kerja manusia bagi Allah adalah kerja yang berdampak dalam kekekalan. Yohanes 15 ayat 16. Berdampak kekal sini maksudnya adalah bahwa hasil kerja anak-anak Allah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Hal ini diperhitungkan Tuhan di kerjanya yang kekal nanti. Dengan demikian didapati bahwa ukuran sukses kerja dan kehidupan seseorang terletak pada ukuran ini. Apakah dengan melakukan pekerjaan tersebut dan hasil pekerjaan tersebut nama Tuhan dipermuliakan? Pekerjaan Tuhan dalam penerusan karya salib Tuhan di atas muka bumi ini benar-benar didukung. Dengan hal ini berarti semua orang percaya adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Dia. Pada prinsipnya, motif kerja yang benar adalah kerja bagi Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31, 2 Korintus 5 ayat 14-15, Filipi 1 ayat 21. Secara langsung motif kerja yang benar tersebut menghapus segala motif-motif yang keliru. Bila motif kerja demikian, maka orang percaya terhindar dari motif-motif kerja yang fasik, tidak takut Tuhan, dan tidak peduli hukumnya. Motif kerja yang fasik yang selama ini mendominasi banyak manusia antara lain gila hormat dan keangkuhan. Selain itu juga ketakutan, takut tidak cukup, dan takut miskin. Dengan demikian, kerja mereka tidak bisa dikatakan sebagai ibadah bagi Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1-2, Paulus menjelaskan arti ibadah, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Anak-anak Tuhan dalam membudidayakan semua potensi yang ada di dalam dirinya dan belajar kebenaran Alkitab untuk mengerti bagaimana menggunakan tubuh sesuai dengan firman Tuhan. Seseorang harus mengerti kebenaran firman Tuhan sehingga sampai kepada motivasi hidup yang benar, yaitu hidup bagi Tuhan. Filipi 1 ayat 21. Demikian pula, profesi bernilai rohani atau duniawi bukan berdasarkan jenis profesi itu, tetapi motivasi terdalam orang melakukan atau menyelenggarakan profesi tersebut. Maksud Tuhan ialah agar manusia dapat mengelola bumi ini bagi kehidupannya dan lingkungannya. Jadi bekerja adalah sebuah kebaktian atau ibadah. Oleh sebab itu yang harus dipahami adalah bahwa rumah ibadah orang percaya bukan hanya gereja, tetapi rumah, toko, kantor, warung, dan lain-lain sebagainya. Tempat di mana orang percaya mencari nafkah dan bekerja adalah rumah ibadah mereka. Oleh sebab itu, orang percaya tidak berhenti berbakti walau sudah ada di luar dari ruangan gereja. Dan yang terakhir, ibadah orang percaya adalah seluruh hidup ini. Artinya seluruh hidup orang percaya telah dimiliki Tuhan. Pengakuan ini ditandai dengan kesediaannya tidak mencari penghormatan apapun dari dunia ini. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Roma 11 ayat 36. Demikian penyampaian antropologi pada sesi 4 di malam hari ini tentang kemampuan mempertimbangkan, kemudian manusia punya kedaulatan manusia sendiri, tagih dan tanggung jawab manusia, serta yang terakhir, bagian terakhir adalah hakikat kerja manusia. Demikian penyampaian materi antropologi sesi keempat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak James sudah menyelesaikan paparannya.
Bapak Ibu mungkin ada yang terlewat atau kurang jelas, silakan ditanyakan atau mau di-sharingkan, didiskusikan. Ini luar biasa ya topik kita malam hari ini. Jadi kita mengerti posisi manusia itu bukan robot ya. Bukan seperti robot biologis yang remote-nya dikontrol oleh Allah. Tapi manusia itu diberi kemampuan untuk mempertimbangkan, diberi kemampuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi bukan diatur oleh Allah sepenuhnya gitu, seperti konsep takdir tadi, tapi manusia tuh harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dilakukan. Nah, kalau begini kan kita jadi lebih mengerti bahwa sesungguhnya kita nih manusia yang diberi kehendak bebas yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Suatu kali kita akan menghadap Tuhan dan harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Kenapa kita lakukan ini? Kenapa kita lakukan itu? Makanya kalau kita mikir ke situ, hari ini kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita. Jangan sembarangan, apalagi berbuat dosa. Waduh, mengerikan. Nanti kita susah. Pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan itu susah. Nggak bisa ngelak. Jadi ketika kita mengerti hakikat manusia begini, wah harus bertanggung jawab. Ya sudah mulai sekarang kita harus berhati-hati dalam bertindak gitu. Kita diskusi ini tujuannya kan supaya kita untuk sama-sama bergandeng tangan supaya kita makin lama makin sempurna. Udah gitu aja. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Kita akan akhiri saja pertemuan kita malam hari ini. Kita sudah banyak berdiskusi dan belajar tentang antropologi sesi yang keempat. Setelah ini masih ada 2 sesi lagi, 2 kali pertemuan lagi. Minggu depan dan Rabu berikutnya ya. Oke, kita akan akhiri acara kita malam hari ini. Saya minta Pak James untuk menutup acara kita dalam doa. Silakan Pak James. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam diskusi penang Alkitab malam hari ini. Biarlah topik antropologi, kemampuan mempertimbangkan sebagai manusia di hadapan Tuhan, maupun sampai hakikat kerja kami ya Tuhan, Engkau tahu apa yang telah kami diskusikan ya Tuhan. Biarlah yang sudah kami diskusikan ini dapat menambah atau ya Tuhan membantu kami untuk menyikapi rencana-Mu dalam kehidupan pribadi kami masing-masing lebih jelas. Mohon pertolongan Roh Allah Roh Kudus untuk semuanya ini dapat kami lakukan ya Tuhan seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang sudah kami lewati sampai saat ini. Sebentar kami akan akhiri pertemuan ini. Engkau mau berkati setiap kami yang ada dalam pertemuan Zoom online ini, secara pribadi, keluarga, maupun dalam profesi usaha masing-masing kami, apapun itu ya Tuhan. Sehingga semuanya itu untuk Engkau saja, dari Engkau, untuk Engkau, dan kemudian untuk Engkau saja ya Bapa. Sebentar kami akan istirahat, kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu untuk kami istirahat malam hari ini, dan tidur cukup, dan bangun esok pagi dengan tak kurang suatu apapun, sendiri diri kami maupun keluarga kami semuanya. Inilah doa kami, inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pak James. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak James, Pak David semua. Selamat malam semuanya. Salam para Osman.